Oh aja Bu Iliza ya. Kami persilakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang pertama saya ingin memberikan ucapan selamat dan apresiasi saya. Terus terang saya kagum dengan nama Nadiem, karena nama ini pernah saya dengar waktu saya berada di Kairo. Adalah nama seorang ulama yang tersohor, pemikir muslim yang ulung di abad 20, Pak Menteri. Bernama Nadiem Jisr atau Nadiem Jisri ya, dari Lebanon, dan beliau menulis karya terkenal berjudul Kisah Iman tentang logika akidah Islam yang menjadi rujukan Universitas Al-Azhar Kairo. Mungkin Pak Menteri banyak kuliah di luar negeri, tapi mungkin saya menyampaikan dari Kairo dalam pertemuan ini, yang mudah-mudahan nawa itu Pak Menteri sama dengan sebagaimana ulama besar ini berniat ibadah dalam menjalankan amanah ini. Karena kalau kita meniatkan itu ibadah, dalam kesusahan Allah akan membantu, tapi kalau bukan untuk ibadah, Allah tidak ikut campur tangan dalam perjuangan ini. Kemudian saya bahagia juga melihat presentasi sama dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwasanya ekspektasi kita itu awalnya memang kita ingin perubahan besar, tapi ketika bicara teknologi kadang-kadang tidak sinkron juga dengan membangun peradaban gitu. Tapi saya dengan 5 pilar yang telah dipaparkan tadi, pembangunan pendidikan 5 tahun ke depan, tentu bagaimana posisi kearifan lokal Pak Menteri, yang merupakan akar peradaban bangsa yang sangat beragam. Kemudian dari kelima pilar ini perlu dilakukan perubahan mindset dan culture set. Adakah tahapan menuju kelima pilar ini tentang karakter bangsa dan bagaimana bisa dipastikan karakter bangsa ini berbasiskan kepada kearifan lokal. Kemudian 5 pilar ini sesungguhnya merupakan human investment dan itu bermakna harus berbasiskan pada nilai-nilai lokal dan peradaban bangsa. Dari paparan tadi yang Pak Menteri sampaikan, bahwasanya persoalan pendidikan ini, karakter ini, akhlak ini tidak akan berubah dengan persoalan alat ajar, pola cara mendidik, buku dan sebagainya, tetapi bagaimana perilaku guru dan kemudian juga lingkungan sekolah itu yang akan nantinya melakukan perubahan besar terhadap perilaku anak didik kita. Sebagaimana Jepang, dididik dasar ketika mereka mulai sekolah itu mereka dididik akhlaknya dulu, bagaimana mereka bisa menghargai dan sebagainya, kemudian baru mereka masuk kepada substansi ilmu itu sendiri. Saya pernah mengalami persoalan besar ketika menjabat sebagai wakil wali kota dan wali kota di Banda Aceh. Mungkin sebagai ilustrasi saja apa yang telah kami lakukan. Saat itu kami mencoba di 2009 itu melakukan riset tentang kemampuan pendidikan agama anak-anak kami, karena Aceh menerapkan syariat Islam. Ternyata tingkat kemampuan baca Al-Quran di tahun 2009 itu hanya 40%, Pak Menteri. Kemudian kami mencoba apa yang harus kami lakukan. Pendidikan agama di sekolah umum ternyata 2 jam itu tidak cukup. Kemudian kami tambahkan dengan pendidikan diniyah. Jadi bagi yang merama Islam kita tambahkan pendidikan diniyah dan aktivitas anak-anak di sekolah. Karena apa? Ternyata guru pendidikan agama saja tidak punya kualifikasi yang cukup terhadap bagaimana dia mampu mendidik anak-anak itu dengan nilai-nilai value agama itu diterapkan dalam kehidupan nyata. Maka kita lihat banyak kita terdidik belajar tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Jadi persoalan juga tadi yang disampaikan oleh Ibu ini tentang sekolah inklusif, disabilitas, ini menjadi kendala. Kenapa? Sekolah kita sudah siapkan guru-guru yang punya kemampuan, tapi alat ajar ini sangat terbatas begitu. Dan ini menjadi PR mungkin ke depan bagaimana kita bangun peradaban itu juga termasuk mereka-mereka yang memang butuh perhatian besar dari kita. Liza. Kemudian satu lagi, mungkin persoalan yang terbesar hari ini karena memang saya mungkin banyak dari kepulauan daerah 3T ini, maka guru-guru ini menjadi kendala pendapatannya gitu. Walaupun guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tapi mereka butuh pendapatan yang cukup. Guru honor ini juga menjadi PR besar yang mungkin harus mendapatkan perhatian besar dari Pak Menteri, karena ketika kita bicara untuk membentuk karakter, juga kesejahteraan guru itu harus menjadi prioritas utama. Terima kasih Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.